Oh. Mana nih, mana nih, mana nih. Ini dulu. Afifah mentang-mentang kerudungnya pink, pas pink juga temboknya. Oke, kita mulai. Jadi UASnya sebenarnya sudah saya kasih sedikit ya. Di UASnya nanti dari mulai uji asumsi klasik, jadi normalitas data, terus multikolenearitas, habis itu CFA. CFA itu confirmatory factor analysis, gunanya buat validitas data sama reliabilitas data. Setelah itu kalian cek direct effect-nya. Setelah direct effect, indirect effect-nya. Direct effect itu hubungan langsung antara variabel A ke B. Terus indirect effect itu yang ada mediasinya. Jadi nanti UASnya itu saya jelaskan aja dari mulai normalitas data. Normalitas data nanti pakai yang ini skewness and kurtosis, kalian pakai SPSS. Jadi saya butuh nilai hanya ini aja. Jangan di copy paste semua dari SPSS. Saya cuma butuh nilai skewness sama kurtosisnya aja, statistik standar error, ya. Terus multikolenearitas data, saya cuma butuh nilai VIF sama toleransinya saja per variabel. Jadi nanti dibuat tabel seperti ini. Ini ya, tabelnya seperti ini. Terus setiap apa namanya dikasih interpretasi ya, jangan hanya tabel. Bentar saya unmute dulu. Pak, mohon maaf Pak, ini tampilan layarnya belum Gimana? nyala Pak. Maksudnya belum muncul gitu Pak. Udah belum? Belum Pak, masih loading. Belum Pak. Belum ya. Saya takutnya koneksi saya, ternyata teman-teman juga banyak yang anu. Udah belum? Belum? Belum, Pak. Belum Pak. Belum? Belum Pak. Kayaknya harus di stop share dulu deh.
Masuk nggak? Masuk ya? Masuk Pak, suara masuk Pak. Enggak, ini Excelnya masuk ya. Masuk Pak. Nah, oke lanjut lagi. Saya butuhnya nilai kurtosis, Skeones sama kurtosisnya. Hanya ini saja. Jadi jangan dikompilasi semua dari SPSS. Nah ini pakai SPSS untuk normalitas data. Nah, saya butuhnya di Skeones, nilai statistiknya berapa, standar errornya berapa. Terus nilai collinearity-nya, multi-collinearity-nya nanti pakai ini, pakai VIF sama tolerance. Saya hanya butuh nilai VIF sama tolerance-nya aja. Ya. Terus tabel ini jangan hanya tabel, kalian kasih interpretasi. Skeones itu kan ada di materi kemarin kan ada itunya ya, cut off value-nya. Value itu kalian interpretasi aja. Misal dari output data berikut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dikarenakan value-nya kenapa? Karena kan misal jarak antara nilai Skeones itu paling kecil 0, berapa nih? 0,181 minus 0,181 sampai dengan maksnya 0, ada 10 minus 1,092 gini ya. Jadi nggak hanya tabelnya aja, kalian harus kasih interpretasinya. Jadi ini dianggap normal karena cut off value-nya sama dengan nilai collinearity. Dari data berikut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multicollinearitas, dibuktikan dengan nilai VIF. Ini kan kurang dari 5 semua. Nilai VIF itu kan cut off value-nya kurang dari 5, sedangkan toler kurang dari 10. Ya. Jadi kalian harus sebutkan itu interpretasinya apa dari tabel ini. Jadi nggak hanya tabel nanti dilakukan. Ini untuk normalitas sama collinearitas itu pakai SPSS. Karena kemarin Amos. Karena kalau pakai Amos lebih susah. Mending pakai SPSS saja. Terus setelah normalitas sama collinearitas mulai masuk ke CFA, confirmatory factor analysis. Nah di CFA ini nanti kalian lampirkan gambarnya ya, gambar Amosnya sama tabel ini. Saya pakai ya aja. Nah, saya pingin ini tabel ini convergent. Jadi kalau uji validitasnya menggunakan dua ya, convergent validity sama diskriminan validity. Nah, saya butuh tabelnya ini. Tabel 2 ini. Seperti ini. Juga dikasih interpretasi kenapa ya. Jadi menurut output data itu valid dari segi convergent. Kenapa? AV-nya berapa? Square root AV-nya berapa? Terus untuk discriminant validity itu kalian buat seperti ini diagonalnya. Kan sudah saya jelaskan ya. Jadi discriminant validity itu ketika nilai diagonal square root AV itu lebih dari nilai korelasi antar variabel. Jadi ini nilai diagonal square root AV itu lebih dari nilai variabel antar variabel. Jika kalian analisis itunya nilainya, ini yang merah-merah ini diagonal square nilai square root AV-nya. Untuk uji validitasnya. Sama sebenarnya ya ini buat tambahan aja. Nanti kalau pas skripsi. Sebenarnya ini tuh susah, dapat ini tuh susah. Cuman untuk UAS harus dapat kalau mau A. Karena saya itu data saya udah pernah olah dan bisa dapat nilai discriminant validity seperti menggunakan yang diagonal square root AV. Sebenarnya
Kalau dalam skripsi misal data kalian kok nggak cocok sama diagonal square root AV, cukup pakai nilai square root AV-nya ini. Jadi cukup menggunakan satu tabel ini. Ya. Ini tuh sudah termasuk konvergen dan diskriminan. Kenapa konvergen itu pakai nilai E di atas 0,5, sedangkan square root AV itu untuk diskriminan validity-nya. Square root AV itu cut off value-nya itu di atas 0,7. Jadi ketika square root AV itu nilainya di atas 0,7, berarti dia sudah masuk ke kategori diskriminan validity-nya valid. Sedangkan AV 0,5, berarti dia konvergen, validity-nya valid. Ini untuk tambahan aja, materi tambahannya. Mohon maaf Pak, share screen-nya tidak tampil Pak. Ya kan nggak ngomong dari tadi. Ini udah ngomong ngecupus tapi baru ngomong. Ntar. Tidur aja deh. Gila terus saya error terus ya. Masuk nggak? Belum, Pak. Belum masuk? Belum Pak, masih loading. Sejauh ini masih loading Pak. Belum? Belum. Masih loading, Pak. Belum muncul, Pak. Muncul terus sih. Sinyal saya apa ya? Padahal nggak, saya pakai wifi loh. Hardware-nya mungkin Pak. Kalau Mungkin orang, ya. Pak, kalau orang lain yang share tapi Bapak yang gerakin gimana? Boleh, boleh. Tapi di share di grup dulu filenya gitu, Pak. Man buka itu man. Apa namanya?
analisis data yang saya share itu Excel-nya. Oke, siap Pak. Share screen-nya saya dimatiin Pak. Oh, saya matikan ya. Bentar. Iya Pak. Kalau tuh dah. Yang ini Pak. Itu mana? Itu man. Stop. Nah, udah masuk semua ya. Nah, saya coret ya man. Mana ini? Nggak bisa ya. Nah ini kalian coba lihat ini convergent validity ya. Nanti UAS-nya setelah normalitas sama multikolonialitas itu kan validitas data. Nah ini ada convergent validity sama discriminant validity. Kalian buat ini pakai data yang saya kasih dan model yang saya kasih. Nah, kalau kalian lihat di tabel discriminant validity itu kan yang merah itu kan namanya square root AV. Nah square root AV itu harus lebih dari nilai korelasi antar variabel. Nah, kalian buat yang tabel kayak gini namanya diagonal square root AV. Jadi dua ini ya, konvergen sama diskriminan. Nah, ini untuk tambahan aja yang tadi saya ulangi. Sebenarnya pas skripsi aja. Cuman kalau UAS tetap saya mintanya yang diagonal square root AV sesuai tabel ini. Nah, sebenarnya tapi kalau pas skripsi misal kalian datanya kok ternyata ternyata nggak usah lah, gampang. Dan ternyata kok discriminant validity menggunakan diagonal square root AV itu nggak lolos, ya udah kalian pakai nilai square root-nya aja. Ini dua tambahan aja ya. Nilai square root itu dianggap lolos uji discriminant validity ketika dia lebih dari 0,7 nilainya. Itu. Ya. 0,7, AV-nya 0,5. Nah, ini juga nanti untuk UAS-nya butuh ini sama ini, diagonal square root AV-nya juga harus lolos, ininya harus lolos. Convergent validity-nya harus lolos, discriminant validity harus lolos, yang diagonal square root AV-nya. Nah, plus kalian kasih interpretasinya si convergent validity. Kenapa kok dia lolos? Misal dari hasil output ternyata hasilnya nilainya lebih dari 0,5. Variabel A nilai 0,5 sekian. Variabel B itu 0,7 sekian ya. Jadi kalian tetap kasih interpretasinya untuk convergent validity sama discriminant validity-nya. Terus ke sheet reliability, man. Nah, ini untuk reliability-nya. Untuk uji reliabilitas pakai composite reliability, pakai tabel ini ditambahkan dengan tabel Cronbach alpha. Jadi ada dua nanti reliabilitasnya. CR sama CA. CA-nya Cronbach alpha. Cronbach alpha pakai SPSS ya. Jadi nanti kalian tambahkan tabelnya. Ada dua CR, tabel CR ini dengan tabel Cronbach alpha. Nah, juga sama nanti dikasih interpretasinya. Kenapa kok dia lolos reliabilitas?
cut off value-nya kan untuk CR kan 0,8, sedangkan untuk 0,7 sorry. Untuk Cronbach alpha pun sama 0,7. Jadi nanti kalian interpretasikan kenapa dia lolos reliabilitas dari segi composite reliability dan Cronbach alpha. Ya. Terus berikutnya direct effect ke itu yang ada hipotesisnya. Nah ini berikutnya ke direct effect dulu. Tabel yang regression baik, group number 1 sama default model itu relationship mohon maaf Pak, direct effect. mungkin biar teman-teman juga mungkin Bapak bisa sambil kontrol layarnya gitu Pak. Bisa kontrol gimana nih caranya nih? Kontrol IP man. Oh iya bisa ya. Tapi ada mod. Nah. Selanjutnya ini untuk tabel direct effect. Tabel direct effect-nya kalian buat seperti ini. Terus kalian interpretasikan. Boleh menggunakan hipotesis, kalian buat sendiri hipotesisnya nggak masalah. Yang penting modelnya sesuai yang saya kasih. Boleh nggak pakai. Interpretasinya nggak pakai hipotesis nggak masalah. Misal hubungan antara intimasi dan satisfaction itu berpengaruh positif. Karena apa? CR-nya berapa, probabilitasnya berapa, ya sesuai dengan cut off value-nya. Ini cut off value-nya di sini. Cut off value-nya di sini. Terus habis direct effect-nya, berikutnya indirect effect. Indirect effect itu yang ada variabel mediasinya. Tabel ini. Ya, tabel ini kalian cari direct effect-nya berapa yang kayak kemarin kita diskusikan, terus indirect effect-nya berapa, probabilitas dari direct effect-nya berapa, terus probabilitas dari indirect effect-nya berapa, terus hasilnya seperti apa. Dia partially mediate atau fully mediate. Ya. Cut off value-nya udah saya kasih kemarin, sudah kita diskusikan. Kita pakainya 0,05, 0,01 sama 0,001. Minimal 0,05 atau 5% taraf signifikansinya. Oke, jadi itu. Dan masuk ke yang sheet paling awal, man. Monggo Pak, bisa ini Pak, sama Bapak langsung diarahin. Oh, bisa langsung. Kamu teman. Kamu aja, man. Baik. Ya udah Pak. Ya, sheet paling awal. Geser paling kiri, man, pentok. Ini udah mentok paling kiri Pak. Masa? Dikatasin, man. Masuk sheet paling awal ini sih. Ini bukan paling awal, man. Ini yang kedua regression back sama variasinya, man. Sheet awal. Nah, ini, man. Tadi atasin, man, mentok. Nah, ini. Selanjutnya ini tuh namanya model fit ya. Model fit, jadi model fit setiap pengukuran. Measurement itu CFA, confirmatory factor analysis. Terus model 1 itu untuk setiap model struktural modelnya. Yang seperti kemarin kita diskusikan ya. Jadi harus ditonton lagi videonya, itu kan kita petal-petal satu-satu. Sampai ke yang full model untuk pengujian mediasinya.
sampai ke model yang multimedia. Ini kan direct effect, model 1 direct effect, model 2 juga direct effect, model 3 juga direct effect, sampai ke full model itu untuk variabel mediasinya. Nah, kalian harus cantumkan itu model fitnya berapa aja. Mulai dari C-square-nya, X2-nya, C-square, DF, degree of freedom, ini C-square alternatif, ini GFI-nya, ACFI, sampai ke RMC. Fit rank-nya pakai ini ya. Fit rank-nya pakai ini. Itu, jadi itu. Nanti isi kuasnya itu sama ditambahkan setiap kali model CFA itu kan ada gambarnya. Nah, itu dilampirkan. Kanvasnya, UASnya boleh Excel, boleh Word, terserah. Yang penting nanti gambarnya ditelampirkan. Amos gambarnya itu dilampirkan. Model 1 itu dilampirkan gambarnya. Model 2 juga dilampirkan gambarnya. Model 3 juga dilampirkan gambarnya. Ya, banyak memang UASnya. Jadi gini, penilaian kalian ya untuk ekonometrika. Karena memang UASnya saya persulit memang jujur aja. Karena nilai minimal mata kuliah saya B+. Jadi gini, simpel, saya kasih simpel aja ya. Yang garap, beneran garap, serius garap, hasilnya bagus, saya kasih A langsung, nggak usah pakai lama. Yang serius garap, beneran garap, hasilnya kurang bagus, saya kasih amin. Yang garapnya asal-asalan, yang penting garap, saya tetap nilai B+. Yang penting garap itu B+ ya. Jadi memang saya persulit UASnya. Jadi kalau kalian garapnya tenanan, beneran, dan hasilnya kok bagus, auto A. Yang standar-standar aja, yang kurang bagus tapi garapnya juga serius, itu kan kelihatan nanti. Ya, itu kriteria penilaiannya. Terus sama apa ya, absensi. Nanti saya bikin 2 model 1 sama model 2. Jadi absensi 1 sampai 20 itu model 1. Absensi 21 sampai selesai itu model 2. Garapnya individu sendiri-sendiri tapi boleh kelompok. Jadi kalian boleh diskusi kelompok, terserah. Boleh sama nggak masalah. Contoh-contohan nggak masalah. Yang penting garapnya tenanan, garapnya beneran garap, serius garap. Ya. Tapi insya Allah sih susah sih untuk kalian. Ya. Jadi nanti ya kalau hasilnya kurang kan masih oke tuh A-. Ekonometrika dapat A kan berarti dia benar-benar harus jago ngolah data. Data prepare, data render nanti di praktikum semester itu gampang ya. Apalagi kecuali kalian pakai data panel 20 tahun, nah itu baru susah. Itu ya, UASnya itu. Man, stop share man, coba saya mau share ke Amos man. Amos mana ya? Ini saya tutup dulu biar ngupload-nguploadi. Moga-moga masuk. Mas enggak? Enggak, Pak. Belum nampil, Pak. Belum, Pak. Aduh. Ini kalau di on cam semua tuh laptop saya gini. Emang, Pak. Tadi kelas awal tuh cuma 20 orang ya. Jadi bisa. Gini aja man. Man kamu kamu nggak punya Amosnya ya? Kalau Amos ada, Pak. Cuma kalau data anunya gitu, Pak. Datanya nggak ada ya? Tapi nanti mungkin bisa dikontrol, Pak. Nanti Bapak kontrol untuk operasi-operasinya. Soalnya besar ya kalau itu. Gini aja wes. Saya stop share. Kok ini ke post ya? Sharing screen is post. Kok
kok saya ini ya nggak bisa risam ya. Sipos. 2021 banyak laptop baru, Pak. Iya man, harus ini Arman laptopnya. sukanya nyindir, Pak. Iya mana, emang sih harusnya memang mau nggak mau harus klakson nih, klakson dit ini kredit. Arman mau beliin, Pak. Man, beliin man. Arman mau membantu membelikan, Pak. Kalau seandainya UKT free baru Emang katanya cukup buat beli laptop man. ya kurang sih, Pak. Pasti nambah dikit lah. Arman habis ulang tahun, Pak. Syukuran membelikan laptop Bapak. Oh ulang tahun man, ya selamat ya man. Semoga cepat dapat jodoh man. Amin, Pak. Amin. Tinggal pilih itu man, banyak man, cantik-cantik man. Jodohnya Arman udah ada di Tarbiyah, Pak. Waduh berat itu tarbiyah. Ntar ngaji terus loh man. S2, Pak. Oh, istimewa. Malah errornya. Asem. Jodohnya Arman kalau keluar pakai Kayak apa? Pakai apa, Mas Febri? cadar, Man. Kalau saya sukanya bantu nyari jodoh, Pak. Kayak contohnya bantu cari jodoh Syarifah Salma, Pak. Oh, gitu ya? Yang tembok estetik itu, Pak. Apalagi. Arman pinter, Pak, speak ceweknya, Pak. Wis, speak doang tapi kosong ya. Iya, Pak. Makanya itu, Pak. Nggak boleh itu man. Nggak boleh kosong itu man. Belajar ekonomi udah jadi modal buat ke mertua, Pak. Nanti, Pak. Oh gitu ya. Ini masuk kan nih BTW? Belum, Pak, masih, Pak. Belum, Pak. Belum muncul. Belum mulu nih. Mungkin kita coba off cam aja dulu, Pak. Mungkin siapa tahu bisa, Pak. Iya off cam semua deh. Penting soalnya ini. Iya, Pak. Off cam dulu ya, guys. Sebentar. Masuk gak? Masih loading, Pak. Belum, Muter-muter, Pak. Sharing is pause. Kayaknya saya harus cabut dulu nih. Laptopnya juga ikutan ruwet. Ojo menang-menang toh, guys. Arman syukuran gak, Arman? Ruwet. Bella sama Fadila ini terpantau foto-foto nih. Tolong.
Insecure aku delok pose ini. Aduh. Man tambah ganteng ya, Man. Apik nang foto tok cah. Efek B612. Bila karo Fadilah ke artis TikTok ya. Masuk Pak, slide-nya Pak. Ya Pak, udah muncul Pak. Mohon maaf Pak, ini hostnya saya balikin ke Bapak ya. Mic-nya mungkin belum nyala Pak. Nah, Ipal ini. Jadi ini loading factor, kan caranya memang delete instrumen. Ketika dia lebih dari, kurang dari 0,5 itu kan di delete instrumen ininya. Misalnya ini di bawah 0,5 itu delete. Nah, itu untuk memudahkan uji validitas, saya punya toolpack-nya, dia langsung keluar uji validitasnya, tapi jangan dipakai untuk UAS saya. Kalau pas skripsi boleh dipakai, ya. Karena memang hasilnya dia akan yang nilai AV-nya itu selisih. Karena yang toolpack itu patokannya ke nilai varians, varian sama korelasi, sedangkan kalau untuk template Excel yang saya kasih itu patokannya loading factor sama varians, berbeda pendekatan. Hasilnya beda tapi selisihnya nggak terlalu banyak. Lebih valid mana? Lebih valid Excel template saya. Itu soalnya pakai rumus AVE-nya. Jadi nggak menggunakan sintak algoritma. Saya ada toolpack-nya, caranya. Jadi misalnya ini kan kalian ngolah nih masih banyak sekali instrumennya, ini kan udah fit. Caranya masuk ke view text. Seperti biasa estimate, terus ke scalar. Ini kan ada standardize sama correlation. Nah, terus buka Excel-nya, toolpack Excel-nya. Bentar, saya buka. Kalian copy standardized regression weight. Masuk ke Excel toolpack-nya. Mana ini? Nah ini. Udah masuk belum Excel-nya? Halo. Masuk Pak. Masuk ya? Masuk Pak. Nah, nanti di awal buka Excel kayak gini bentuknya. Dia sheet-nya akan ada di data screen. Kalian masuk ke validity master. Nah, yang kopian tadi standard regression weight kalian copy di pas di sini di F2 yang ada pink ini apa ya, warna pink ya. Kalian paste ke sini. Terus di sini kan juga butuh paste correlation table in A2. Nah, kalian masuk lagi ke Amos. Estimate scalar seperti biasa yang tadi standard regression weight. Ke correlation terus di copy. Correlation-nya di copy juga. Paskan judulnya ya, seperti biasa. Nah, kalau udah di copy masukkan ke sini. Jadi akan jatuh jadi seperti ini. Tinggal di rate caveats and assumption to below.
dia akan otomatis ngitung langsung keluar nilainya. Ini toolpack-nya. Jadi untuk memudahkan kalian. Jadi ketika kalian ngolah CFA itu kan bertahap ya. Delete dulu, hapus outlier dulu. Setelah itu coba diuji pakai ini. Lolos nggak validitasnya? Kalau belum lolos, diolah lagi. Coba lagi pakai ini. Terus diolah lagi pakai modifikasi indeks. Sampai lolos diskriminan validity-nya sampai gini. No validity concern. Berarti ini nggak ada anggapannya valid sama reliable. Ini kalau kalian lihat ini udah ada nilai CR. CR itu composite reliability. AVE-nya juga keluar. MSV itu nggak saya ajarkan. Karena saya juga nggak tahu ini apa. Jadi yang dipakai ini. Gini hapus saja nggak masalah. Tapi jangan buat UAS ya. Yang dilampirkan tetap template Excel. Jangan ini. Ini hanya tools untuk memudahkan. Memudahkan kalian biar ngujinya nggak bolak-balik. Ya. Karena kan balik lagi CFA, confirmatory factor analysis, gunanya untuk menguji validitas sama reliabilitas. Ini validitasnya diskriminan, ini convergent validitas, ini reliabilitas. Jadi pakai toolpack ini enak. Jadi kalian olah, kalian uji, uji terus sampai beres. Saya biasanya gitu, pakai toolpack ini. Cuman tetap kalau yang saya rampirkan di jurnal tetap template Excel saya. Ya. Soalnya kalau pakai template Excel saya, kalian untuk ngetes setelah mengolah data, uji validitasnya itu kan lama. Karena harus copy paste terus pakai rumus itu lama. Kalau pakai ini tinggal copy standard deviation weight sama korelasinya langsung keluar nilainya. Nilai saya kasih. Tapi di UAS saya jangan digunakan, kalau pas skripsi digunakan nggak masalah. Serah. Kalau desainnya saya nggak boleh, tapi kalau desainnya orang lain boleh. Kalian paling nggak tahu juga toolpack-nya. Ini saya cari sih. Ini enak. Ini misal, ini yang sudah beres ya, no validity concern. Coba kalian klik to reset. Ini coba saya paste lagi. Mana ya? Saya kasih contoh yang enggak beres. Ini coba ini contoh ya. Ketika dia nilai korelasinya di atas 0,8. Ini kan enggak ada yang di atas 0,8. Saya ganti ini 0,7 jadi 0,810, enggak usah banyak-banyak. Terus sudah satu aja. Terus langsung red cascade. Nah, dia akan keluar yang namanya validity concern. Karena ada nilai yang di atas 0,8. Makanya nggak boleh lebih dari 0,8. Nilai korelasinya. Dan secara otomatis dia akan secara diagonal square root AV dia nggak akan lolos karena ini cuma 0,798. Kalau kalian lihat secara horizontal nilai diagonalnya itu dia melebihi dari nilai square root AV. 0,81 itu kan lebih dari 0,798. Ini lolos, ini lolos, kesini lolos, tapi di sini nggak lolos. Ada satu ini ganjel, satu tok ganjel. Dia akan ngomongin discriminant validity, the square root of the AV for service quality ini is less than, jadi ini kurang dari the absolute value of the correlation with another factor. Jadi ini kurang dari nilai korelasinya antara intimasi ke service quality. Ya, saya kasih toolpack-nya terakhir kenapa? Karena biar kalian waktu kemarin yang nyoba-nyoba itu biar nggak langsung bisa. Ini saya kasih terakhir. Ya, ini contoh untuk yang nggak lolos. Soalnya kalau ini untuk penjelasan MSV itu saya jujur aja sampai sekarang belum tahu itu MSV itu apa. Cuman kalau diskriminan validity-nya nggak lolos, secara diagonal square root AV otomatis MSV ini juga nggak lolos nih. Ini kenapa simple? Karena nilai korelasinya lebih dari 0,8. Padahal ini cuma 0,81, cuman lebih dari 0,01 ya, tapi tetap aja secara statistik dia nggak lolos. Ada validity concern secara statistik.
Oke, ini tambahannya untuk toolpack-nya. Untuk Amos-nya olah datanya nggak ada tambahan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada Nggak ada? kesulitan. Nggak ada, Pak. Ada yang mau tanyakan nggak? Kayaknya sejauh ini belum ada, Pak. Teman-teman bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ini Kalau buat UAS loh. gimana? Enggak, ini teman-teman Pak takutnya anu, Pak. Halo. Mau tanyakan nggak? Susah loh ini UAS-nya loh. Susah loh, guys. Susah. Tolong. Deadline pengumpulannya, Pak. Ini ada yang bertanya, Pak. Gini aja, kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin malu-malu kucing-kucing gimana gitu, ya udah. Yang penting garap aja, Deadline-nya, Pak, kapan, Pak? dikerjakan. Terus kalau ada yang nggak bisa, tanyakan ke saya by WA, nggak apa-apa. Japri saya. Mungkin biasanya kalau japri itu pada suka japri daripada ngomong di tempat umum kayak gini. Iya, Pak. Anak MKS sukanya japri, Pak. Itu ya. Jadi kalau nggak tahu tinggal di japri aja. Terus kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf, Pak. Untuk deadline-nya kapan ya, Pak ya? Oh iya. Jadi kemungkinan itu hari ini saya share data sama modelnya sesuai dengan absensinya. Berarti terakhir kali ngumpulin itu tanggal 24. Jadi saya kasih waktu seminggu lebih dikit. Nah, nanti kalau udah selesai itu dikumpulkan ke Ami aja, jangan Arman. Kalau Iya, untuk- Pak. Ami minta tolong ya, Ami. Ami mana, masih ada nggak Ami? Arman bahaya, Mbak Pak. Ami. Udah out. Mbak Ami. Ke kamar mandi kayaknya. Amin. Ami nggak ada. Ya wes, nanti saya WA aja. Intinya dikumpulkan ke Ami ya. Nanti biar Ami yang kompilasi. Semuanya ke Ami semua. Soalnya banyak banget ya. Kalau di WA serempak itu total ada 200-an WA, saya ribet pusing nanti. Iya, Ya, Pak. jadi- Ramai, Pak. Iya makanya banyak banget kalau UAS tuh. Saya jarang ngasih UAS, ini tumben saya ngasih UAS karena mata kuliahnya memang harus dikasih UAS. Itu ya, nanti dikumpulkan ke Ami. Nah, nanti kalau Ahyar mau bantu nggak apa-apa kan, itu Ahyar nggak masalah. Intinya dikumpulkan ke Ami, digarap bareng-bareng secara kelompok nggak masalah. Yang penting kalau itu aja. Terakhir ngumpulin tanggal 24. Kanvasnya bebas, pakai Word atau Excel bebas. Oke. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf Sesi kalau ada foto bareng nih, Pak. kesalahan. Kalau ada kekurangan dalam kuliah saya, sering kosong, sering hilang, sering ganti-ganti jadwal. Ya sering-sering semuanya. Semoga sukses selama Amin, ya ujian Allah, amin. UAS-nya. Semoga sukses setelah ini. Kalian belum PKL ya, semoga cepat PKL deh. Iya, Pak. Ini Oke, lagi terima kasih susah, Pak. semuanya. Saya mohon maaf ya. Gak ada sesi foto bareng Assalamualaikum nih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stres PKL, Pak. Emang udah PKL? Belum ya? Belum, Pak. Masih disusun katanya Bu Dewi, Citra, Pak. Skornya, Pak. Disusun apa ya yang disusun? Iya, Persyaratan dia- PKL-nya, Pak. persyaratan anunya, Pak. Belum dianu, Pak. Apa syarat PKL ya?
Masa kita mau buat ke tempat PKL-nya, Pak? Ya, jangan lupa UAS-nya tanggal 24. Yang nggak ngumpulin nilainya nggak saya keluarin. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya Pak.